Ceramah bukan saja di local community, di tempatan, tetapi seluruh dunia, termasuklah Europe dengan New Zealand dan Amerika. Jadi bersyukurlah kita pada hari ini ya. Satu tajuk ceramah yang saya sudah ulang beribu kali. Ini film siaran ulangan aja. Itu tajuk ceramah saya pada malam ini, nafsu dan persoalan. Kenapa saya bawa tajuk ini? Judul ini. Karena begini, karena sering terjadi ada salah faham orang terhadap persoalan nafsu. Konotasinya biasanya bila sebut nafsu yang jahat saja, atau seks saja. Padahal ada juga nafsu yang menjamin seorang itu masuk surga. Jawab orang yang pergi kepada orang terbuka. Waktu itu mereka datang ke Madinah, tanya dia tentang kalau dia boleh jawab, betul dia. Mereka balik ke muka, mereka hadap Nabi Muhammad dan mereka tanya, Muhammad, apa itu? Nanti aku jawab kemudian hari ini. Pokoknya mereka tak datang. Seminggu Nabi mereka tak datang. Orang ketemukan bertepuk tangan. Nabi sudah Muhammad tak jawab lagi. Kemudian barulah datang mereka mengingatkan Nabi Muhammad dengan janji kepada mereka. Jawabannya, wa yas'alunaka 'anil qul ruhu min amri rabbi. Mereka tanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakanlah itu min amri rabbi, itu adalah urusan Tuhan. Artinya tentang ruh ini, secerdas apapun manusia tidak dapat membaca apa itu menurut hakikat. Andaian-andaian ialah andaian dulu. Roh dia bukan malaikat, dia bukan jin, bukan syaitan, bukan orang. Roh min amri rabbi, itu adalah urusan Tuhan. Kemudian disebut juga fanafakhtu fihi ruhi faqa'u lahu sajidin, maka kutiupkan padanya pada tubuh Adam yang waktu itu masih beku, maka naklah kamu makhluk waktu itu, malaikat dan iblis yang belum nama iblis, belum nama Azab, masih nama Azazi, tersungkur sujud kepada. Jadi dengan masuknya roh ke jasad Adam, mereka naklah menyungkur sujud kepada Adam. Persoalannya, semulia apa roh ini sampai menjadi kiblat kepada malaikat dan kiblat kepada Azazi, dan kita Ka'bah lagi. Dan roh itu ada pada kita. Kemudian Nabi Isa dikuatkan dengan roh. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kami kuatkannya dengan roh kudus, roh suci. Dan Maryam melahirkan Isa dengan sebab malaikat diperintah oleh Allah tiup roh ke dalam rahim Siti Maryam. Hamillah dia tanpa bapa. Adam tanpa mak, tanpa bapa. Hawa ada bapa tanpa mak. Maka Isa tanpa bapa ada. Ruh adalah sebuah ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah, dan dia menjadi kiblat kepada para malaikat dan syaitan. Sekarang syarat syaitan nak menyembah Allah, dia kena sujud kepada Adam. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujud kepada Adam, sujudlah semuanya kecuali iblis. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan sedikit. Kadang-kadang di kampung-kampung orang di tanah tidak Ustaz, kenapa kita rokok sekali, sujud 2 kali? Sebenarnya waktu perintah sujud dari Allah kepada semua makhluk waktu itu, maka seluruh malaikat sujud. Tapi dia rasa ada orang tak sujud, dia pun angkat kepalanya, dan lihat iblis tidak sujud, hanya rokok tidak sujud, dan dia sujud dari kedua. Maka ini disunnahkan dalam salat kita sujud 2 kali dan rokok sekali. Jadi kalau orang rokok saja itu masih iblis lagi.
agama yang tanpa syariat, dia rokok ada, sendiri tidak mau. Kemudian yang kedua, akal. Apa itu akal? Kadang-kadang orang gaul sekali akal dengan ruh. Dan Quran banyak ayat ta'qilun. Kenapa kamu tidak guna akal? Satu masa pernah seorang perempuan bertanya kepada Siti Aisyah, apakah makhluk yang paling besar yang diciptakan oleh Allah? Ma'adri, jawab Aisyah. Tidak tahu, nanti aku tanya Rasul. Aisyah tanya Rasul, tadi ada orang tanya saya, apa makhluk yang paling besar diciptakan oleh Allah? Jawab Rasul, Ma'adri, aku tidak tahu. Jadi aku tanya mereka. Jibril datang, Rasul tanya. Mereka menjawab, Ma'adri, nanti aku tanya Allah. Aku tidak tahu, kata mereka. Nanti aku tanya Allah. Maka Jibril tanya, apakah makhluk ciptaan Allah yang paling besar? Maka mereka Jibril datang berkata, Allah Ta'ala beritahu makhluk yang terbesar yang pernah dicipta Allah ialah akal. Bukan otak. Otak kiro tambah akal. Apa bukti akal itu besar? Ya, kita keliling dunia, balik ke rumah zaman tak masuk semua, pergi sampai ke angkasa, balik sini masuk dalam tanah. Apa juga ilmu dia boleh masuk dalam akal. Kata yang wahid, yang nyata, semua masuk dalam akal. Dia akal itu makhluk yang terbesar yang pernah Allah cipta. Sebab itu kalau orang nak masuk ke syurga, dia pernah masuk dengan akal. Akal yang cerdas. Sebab itu Nabi Muhammad pun menamakan 10 yang dijamin syurga orang yang paling cerdas akal. Orang itu mesti menjadi yang cerdas. Tapi orang yang cerdas yang paling sulit siapa? Pelik ya? Yang paling sulit bagi Nabi Muhammad orang yang banyak ingat mati. Kalau banyak ingat hidup itu bodoh. Jadi kalau terlampau pandai urusan hidup, masih bodoh dalam penilaian Nabi. Banyak ingat mati baru cerdik pada penilaian Nabi. Sebab itu Nabi pernah berkata, banyak orang yang ikut aku ni tak pandai menghitung, tak pandai mereka mati. Kenapa dia terlampau banyak ingat mati? Jadi beda penilaian Nabi terhadap cerdik dengan penilaian kita. Kita yang pandai hitung atau pandai. Nanti saya akan jelaskan maratibul ilmi, martabat hukum. Yang ketiga baru nafsu. Nafsu itu apa? Nafsu itu ialah satu ciptaan Allah yang Allah masukkan ke dalam diri manusia dan dia punya keinginan yang macam-macam, mau itu mau ini. Sebab itu katanya perempuan ini punya 9 nafsu, lelaki satu saja. Tapi persoalannya, kenapa lelaki boleh kahwin 4? Perempuan dilarang kahwin 4. 4 kali tak apa, cerai kahwin lagi, tak apa. Nafsu di sini bukan persoalan seks, ya. Bukan seks semata-mata. Nafsu yang dimaksudkan di sini 9 itu ialah keinginan yang tak terbatas. Banyak orang tumbang dengan sebab keinginan nafsunya. Bang, beli bisnis, bang, beli rumah, bang, kita tidak cukupi pendapatan kita. Makanya abang itu cikau bersuara kita nunggu yang bersuara. Para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita faham bahawasanya nafsu itu adalah keinginan-keinginan yang tak terbatas, maka disinilah tanggung jawab kita sebagai umat Nabi Muhammad membendung, mengawal, mengasuh, mendidik nafsu, mentarbiah dia sampai menjadi nafsu yang baik. Nafsu ini ibarat kuda tunggangan. Kalau waktu dia belum dilatih, kita pun dia tendang. Tapi kalau dah terlatih, taatnya bukan main. Jadi nafsu yang nak jadi nafsu mutmainnah perlu dilatih. Dan latih nafsu ini perlu kepada tarbiyah. Melatihnya murabi. Berbeda untuk cerdas akal, itu perlu kepada mu'allim, profesor, doktor.
bijak pandai untuk mencerdaskan akal, tetapi untuk mencerdaskan nafsu, bijak melangkah menuju surga, itu perlu Rabbi tadi. Di sini kadang-kadang kita keliru. Kenapa makin banyak di dunia ini perguruan tinggi, pendidikan makin hebat, orang banyak, pengetahuannya bergudang-gudang, buku-buku ditulis orang bertan-tan, berkilo-kilo, ya. Tapi makin banyak kerosakan-kerosakan masyarakat. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahir, nyata, kerosakan di muka bumi hasil usaha tangan manusia, bukan tangannya otak manusia. Yang berusaha merosakkan dunia ini ialah yang pandai-pandai, yang tebang kayu balak di puncak gunung, itu yang pandai-pandai. Yang duduk di gunung tak tebang. Banyak orang disuruh murun di hutan tak tebang balak. Tapi yang tebang yang datang dari kota, dia bawa border, dia lanyak semua hutan, habis pokok untuk dia jual ke Tokyo, dia jual ke Hong Kong, banjir yang kita tanggung di sini. Kan? Kenapa? Karena terjadi begitu karena nafsunya tidak tertarbiyah, akalnya terdidik, cerdas, bijak. Di sini beda antara pendidikan Nabi dengan pendidikan umum yang kita tempuh sekarang. Pendidikan Nabi menjurus ke arah mendidik nafsu, mengasuhnya, menungganginya menuju ke surga, mengontrolnya kalau dia mau terjun ke gaung-gaung maksiat, ke lorong-lorong maksiat. Tapi kecerdasan akal boleh ditingkatkan setinggi-tingginya. Namun kalau nafsu tidak diasuh, dia akan terjun ke lembah maksiat. Sebab itu makin banyak kecerdasan dimiliki oleh manusia, makin pintar dia berbuat maksiat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, saya tidak akan banyak berkatakan tentang asal usul nafsu ini, bagaimana perjalanannya dalam diri manusia. Tapi mari kita hanya mengukur tingkatan nafsu kita. Saya ukur tingkatan nafsu saya, saudara ukur tingkatan nafsu saudara. Macam pelajar-pelajar dia tahu di tingkat berapa dia belajar. Jadi pada malam ini kita ingin mengetahui tingkat apa nafsu. Ini ilmu mengenal diri. Ilmu mengenal diri ini ada dua. Satu, mengenal diri tak sekali hanya dari diri Tuhan. Itu bahaya juga. Dalam kau kenal diri langsung tak sedar diri, itu bahaya. Tapi kalau mengenal diri benar-benar mengikut garis ilmu yang sebenar, dia akan kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri maka dia akan kenal Tuhan. Ini selalu dilawan-lawan oleh orang Rasul. Menurut para ulama yang mengkaji tentang nafsu manusia, mereka membagi nafsu itu ke 7 tahap. Tak baca tadi soal Antum 19 satu pertama. Nafsu ini 7 tahap. Pertama nafsu ammarah, kedua nafsu lawwamah, ketiga nafsu mulhamah, keempat nafsu mutmainnah, kelima nafsu radiyah, keenam nafsu mardiyah, ketujuh nafsu kamilah. Ini sudah ingat sebab nama orang perempuan. Kalau nama lelaki atau nama lelaki susah ingat sikit. Husin, Hasan, Yunus, Abadin. Saya ulangi untuk kita ingat. Pertama nafsu ammarah, kedua nafsu lawwamah, ketiga nafsu mulhamah, keempat nafsu mutmainnah, kelima nafsu radiyah, keenam nafsu mardiyah, ketujuh nafsu kamilah. Kita jelaskan pada malam ini sekadar waktu yang cukup sampai ke waktu